Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Kalau dari tadi nih saya nanya selalu ke Mas Rizko, sekarang saya mau nanya ke Mas Surur dulu deh. Saya mau sebagai duta baca nih, gimana caranya biar teman-teman podcast TV Show TV Muhammadiyah yang lagi nonton kita nih biar juga termotivasi dan tergugah untuk semakin cinta akan membaca. Kasih dong Mas tips. Gimana caranya biar mencintai buku bacaan? Oke, pertama-tama buat teman-teman Muhammadiyah Show ya, TV Muhammadiyah. Jadi pertama adalah temukan sesuatu yang ingin kita cari ya. Maksudnya adalah kita harus tahu dulu kita butuhnya apa. Kita butuhnya tuh ilmu tentang apa gitu. Bisa juga dikaitkan dengan pekerjaan kita, bisa juga dikaitkan dengan cita-cita kita apa gitu. Itu akan men-trigger kita supaya kita bisa mencintai membaca buku, terutama buku-buku yang berkaitan dengan goals kita ke depannya apa gitu sih. Lebih kepada pencapaian kita di masa depan apa, jadi buku apa yang kita baca hari ini. Jadi itu bisa membuat kita lebih senang membaca lagi. Oke, tuh berarti sebenarnya membaca itu enggak apa sih, tidak harus dimulai dari kecintaannya waktu kecil gitu. Kalau misalnya saat sekarang dimulai kapan aja sebenarnya boleh gitu, dan mulailah dengan segala sesuatu yang kita senangi gitu kali ya Mas ya. Jadi kalau misalnya kita udah bisa tahu kita harus senang apa, biasanya motivasi dan minat baca tuh jadi lebih terbangun, jadi lebih semangat juga gitu kita untuk membacanya. Nah, kalau sekarang aku mau ke Mas Rizko. Tadi kalau Mas Surur udah ngebahas tentang gimana caranya biar tetap cinta sama membaca, mungkin Mas Rizko bisa ngasih kita tips tentang cara menyimpan buku biar bukunya nggak gampang rusak. Apalagi biasanya kalau tadi soalnya Mas Rizko kan udah dari mulai komik, dari mulai ensiklopedia dan segala macam gitu, dari dulu sampai sekarang bukunya pasti udah banyak banget gitu. Gimana Mas? Oke. Jadi sebenarnya kalau teknik menyimpan buku itu baru aku terapkan itu setelah dewasa gitu, maksudnya setelah bekerja gitu. Kalau dulu pas masih kecil kan mungkin belum terlalu aware kan, jadi yang ngurusin mungkin lebih ya? benar gitu. Nah, tapi yang bisa dibagikan adalah aku tuh paling risih kalau ngeliat buku nggak ada bajunya, dalam artian nggak ada plastiknya gitu loh. Jadi aku cari plastik bening biasanya untuk nyampulin bukunya gitu, walaupun covernya itu cover yang keras gitu, hardcover gitu, tapi tetap aku sampulin gitu. Tujuannya biar dia bersih aja gitu, nggak kena debu gitu kan ketika ditaruh di lemari. Yang pertama biasanya. Terus yang kedua biasanya ditaruh di tempat yang terbuka gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nyimpennya di dalam lemari yang ditutup sama kaca gitu, atau lemari yang tertutup untuk buku gitu misalnya, itu paling tidak usahakan kayak dikeluarin nih, misalnya sebulan sekali dikeluarin, diangin-anginin atau dibuka gitu kan, supaya kena udara gitu, untuk meminimalisir tadi timbulnya jamur atau warna kuning tadi, kayak gitu sih. Sama paling usahakan kalau membaca buku itu jauh-jauh nih dari air ataupun kayak makanan gitu. Jadi kalau bisa jangan sambil minum deh, atau jangan sambil makan, takutnya kan kecipratan. Kotor juga bener, kecipratan gitu. Terus kalau pas nih teman-teman kayak lagi kantor atau misalnya lagi traveling gitu, make sure pas naruh buku di tas itu jangan terlalu deket sama air minum gitu. Khawatirnya kan kayak nanti kena misalnya kalau air dingin kan ada embun-embunnya tuh di luar, ngerembes. Nah itu sayang banget sih gitu. Kita pernah pengalaman gitu kan, naro terus kayak aduh bukunya malah kena air, jadi keriput gitu, jadi kayak sayang banget. Tapi kalau Mas Rizko sendiri tipe yang menyimpan buku berdasarkan apa? Biasanya kan ada orang yang terlalu detail gitu ya, rapi gitu, jadi menyimpan bukunya misalnya berdasarkan ini penulisnya ini genrenya ini. Kalau Mas Rizko kayak gitu gak sih? Kebetulan enggak ya. Aku lebih menaruh buku itu berdasarkan yang udah dibaca sama yang belum dibaca, atau ngurutin dari yang paling besar dulu kan, ke kecil gitu. Jadi kayak ngelihatnya lebih rapi aja gitu sih. Itu paling yang teknik yang aku lakukan untuk nyusun buku gitu. Oke, terakhir deh pertanyaan buat Mas Rizko. Berarti masih ada buku yang belum dibaca nggak sampai sekarang? Ada, masih ada beberapa yang numpuk gitu. Kurang lebih kayaknya ada 7 buku yang belum dibaca. Jadi ini harus segera dibaca nih kayaknya.
Targetnya selesai kapan tuh, Mas? Nggak bisa ditargetin ya kalau kayak gitu ya. Tergantung mood soalnya ya. Ini sih tahun 2020 karena tinggal 1 bulan lagi kan, malah nggak sampai 1 bulan lagi dia. Ya semoga nanti di awal 2021 itu kelar gitu. Udah selesai semuanya. Nah ini Mas Rizko boleh dong kasih apa sih kayak motivasi buat teman-teman kalau misalnya mau gabung ke komunitas kumpul baca, ayo harus gimana dan apa yang harus dilakukan? Silakan Mas. Oke. Yang pertama buat teman-teman TV Muhammadiyah nih yang mungkin memang pengen ngisi waktu luangnya itu bisa banget coba kunjungin dulu nih Instagram yang kumpul baca gitu kan, cari tahu dulu kita aktivitasnya ngapain aja gitu. Ketika nanti kalian ada timbul rasa ingin pengen join nih gitu kan, join aja kegiatan mingguan kita yang nanti biasanya akan lewat Google Hangout gitu. Cari tahu dulu nih vibe lingkungannya itu gimana. Terus nanti kalau memang udah cocok dan udah tahu dan memang terasa oh ini cocok nih sama value hidup aku gitu, itu bisa nanti tiap minggu join aja kegiatan, karena tiap minggu itu kegiatan kita juga beda-beda gitu kan, nggak cuma bedah buku, nggak cuma penulis, tapi ada kayak gamesnya juga gitu kan. Jadi intinya masuk ke Instagram kita dulu lah gitu. Oke, dan yang pasti intinya juga ini tuh bukan satu kegiatan yang membosankan, tapi justru kegiatan yang menarik, apalagi kegiatan yang positif juga. Jadi daripada selama ini mungkin sekedar kumpul bareng sama temen, tapi pulang kumpul nggak ngebawa apa-apa, mendingan ikut aja di kumpul baca gitu. Selain juga ketemu sama teman baru, terus juga bisa dapat minimal kita bisa dapat cerita baru, ilmu pengetahuan baru, karena kan ada bedah buku gitu, jadi bisa dapat cerita-cerita baru juga. Dan yang paling penting lagi adalah minat baca kita juga semakin tinggi insya Allahnya. Nah saya mau ke Mas Surur ini karena udah mau ke 5 menit terakhir. Mas Surur, kalau misalnya ke depannya kegiatannya mau ada apa lagi nih di kumpul baca di tahun 2021, udah ada rencana-rencana apa lagi? Oke, jadi untuk 2021 rencananya sebenarnya nggak jauh beda di 2020. Karena di 2020 itu rencananya banyak ke pending karena ada pandemi, jadi di 2021 itu menyempurnakan lagi. Tadinya yang acara online, nanti kita bisa offline. Kafe-kafe, tempat nongkrong, dan kemudian tempat-tempat cozy lainnya yang tadinya nggak jadi, nanti kita recall lagi, kemudian nanti kita bisa kumpul baca di situ gitu. Oke, nah terakhir deh Mas Surur, kasih ini dong, kasih semangat buat teman-teman yang pengen gabung ke komunitas kumpul baca. Oke, buat teman-teman yang mau gabung di komunitas kumpul baca, datang aja atau mungkin kepoin dulu di akun Instagram kita di @kumpulbaca. Nanti teman-teman akan bisa dapetin teman baru, kemudian pengetahuan-pengetahuan tentang buku-buku, literasi, semuanya itu nanti kita akan bahas di Kumpul Baca. Pokoknya seru banget untuk gabung di Kumpul Baca. Oke, punya tagline khusus gak sih Kumpul Baca tuh? Kita ada hashtag ya, sejam apa membaca. Tuh? Hashtagnya sejam membaca. Jadi, setiap kita membaca, nanti kita bisa di foto, kemudian bisa di tag tuh di story ataupun di feed. Untuk itu kampanye kita untuk bisa orang-orang tuh tahu kalau kita lagi baca buku, kemudian kampanyenya #sejam membaca. Wah, seru. Aduh, ini gak kerasa nih untuk Mas Surur dan juga Mas Rizko, kita udah sejam ngobrol bareng tentang kumpul baca, dan semoga ini saya berterima kasih terlebih dahulu karena ini benar-benar inspiratif sekali. Anak-anak muda zaman sekarang memang harusnya semakin melakukan kegiatan yang positif gitu ya, dan ini salah satu kegiatan luar biasa yang positif gitu. Dan juga semoga nanti kedepannya komunitas kumpul baca ini semakin banyak anggotanya, semakin banyak juga teman-teman yang akhirnya sadar kalau membaca itu penting, dan sebenarnya membaca itu bukan masalah usia gitu, karena membaca itu bisa dilakukan siapa aja, bisa dilakukan di mana aja, dan tenang aja gitu, karena sebenarnya orang-orang yang membaca tuh nggak cuma kamu sendirian gitu, tapi ada banyak orang-orang yang juga mencintai akan baca. Dan ketika ketemu dengan teman-teman yang mencintai akan baca nih,
kayak di komunitas kumpul baca. Insya Allah semangat membaca juga akan semakin semakin terpatri di diri, jadi semakin semangat untuk terus membaca buku apapun itu genrenya. Dan jangan pernah bosan juga untuk membaca, karena bagaimanapun juga buku ini jendela dunia. Kalau kita nggak bisa keliling dunia, minimal dengan membaca buku kita tahu gitu ada apa di sana, ada apa di sana. Nah, ini terima kasih untuk Mas Suruh dan juga Mas Rizko yang udah nemenin saya di podcast TV Show TV Muhammadiyah pada hari ini. Terima kasih juga Mbak Reni. Ini kalau misalnya hari ini kita kumpulnya via Zoom, nanti kita kapan-kapan kita bisa podcastan pas lagi acara kumpul baca ya, seru kayaknya ya. Jadi langsung iya langsung di lapangan bareng sama teman-teman gitu. Untuk pemirsa TV juga terima kasih udah menyaksikan program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jangan lupa untuk menyaksikan terus di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.